Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3. Bagaimana keadaan kalian? Semoga kalian sehat-sehat ya. Dan jangan lupa untuk 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas dan interaksi. Hari ini kita akan belajar Al-Quran Hadis kelas 3. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Hayya bina nabda darsana biqiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, materi yang kita pelajari yang pertama yaitu surat Al-Lahab atau Al-Masad. Dengarkan baik-baik ya. Surah Al-Masad. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan sesungguhnya dia akan binasa. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. Sayasla naran dzata lahab. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar. Fi jidiha hablum min masad. Yang di lehernya ada tali dari sabut. Nah, anak-anak, itu tadi bunyi dari surat Al-Lahab ya. Adapun isi kandungan surat Al-Lahab yaitu surat Al-Lahab atau surat Al-Masad adalah surat yang ke-111. Terdiri dari 5 ayat dan termasuk surat Makkiyah karena turunnya di Mekah. Nama Al-Lahab diambil dari ayat ketiga yang berarti gejolak api. Surat Al-Lahab diturunkan setelah surat An-Nasr atau Al-Fatah. Mengapa dinamakan Al-Lahab? Karena di dalamnya menceritakan tentang penentangan Abu Lahab dan istrinya terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW dan balasan yang akan diterima oleh Abu Lahab dan istrinya. Siapa sih Abu Lahab itu? Abu Lahab adalah paman Nabi Muhammad SAW. Nama kecil Abu Lahab adalah Abdul Uzza. Sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, antara Abu Lahab dan Nabi Muhammad itu berhubungan sangat baik. Namun, ketika Nabi Muhammad menerima perintah untuk mendakwahkan agama Islam, Abu Lahab berbalik memusuhinya. Abu Lahab dengan berbagai cara memusuhi dan menghalang-halangi dakwah Nabi Muhammad SAW. Meskipun dimusuhi, dihalang-halangi dengan berbagai cara, namun Nabi Muhammad tetap melanjutkan dakwah Islam dengan senantiasa memohon perlindungan kepada Allah. Surat Al-Lahab memberikan ancaman kepada Abu Lahab yang telah menentang Nabi Muhammad SAW. Meskipun harta benda Abu Lahab sangat banyak, tetapi semua itu tidak akan dapat menyelamatkannya dari siksa Allah. Dia akan dimasukkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala sangat panas. Arwah, istri Abu Lahab, juga mendapatkan ancaman karena selalu membantu menghalang-halangi dakwah Nabi Muhammad SAW dengan menyebar fitnah. Dengan demikian, orang akan membenci Nabi Muhammad karena perbuatannya itu.
dia pun akan dimasukkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala bersama Abu Lahab. Semoga kita semua terjauhkan dari sifat seperti Abu Lahab dan istrinya ya. Amin. Materi selanjutnya yaitu surat Al-Fil. Surah Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Wa arsala alaihim tayran ababil. Dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Tarmihim bihijaratin min sijil. Dan melempari mereka dengan batu berasal dari tanah yang terbakar. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Itu tadi bunyi dari surat Al-Fil. Kita pelajari isi kandungan surat Al-Fil yuk. Al-Fil artinya gajah. Nama surat Al-Fil diambil dari kata Al-Fil yang terdapat dalam ayat pertama. Surat Al-Fil terdiri dari 5 ayat, diturunkan di Mekah setelah surat Al-Kafirun, sehingga digolongkan sebagai surat Makkiyah, urutan surat ke-105 dalam Al-Quran. Surat Al-Fil menceritakan tentang pasukan bergajah dari Yaman yang dipimpin oleh Raja Abrahah yang ingin meruntuhkan Ka'bah di Mekah. Peristiwa ini terjadi pada tahun 571 Masehi yang bertepatan dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW, sehingga tahun ini disebut dengan tahun gajah. Pasukan bergajah diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengirimkan burung ababil. Burung ababil membawa batu kerikil yang sangat panas dari dalam neraka. Surat Al-Fil memberikan pelajaran kepada kita bahwa siapapun yang menentang dan memusuhi Allah maka akan gagal dan binasa. Seperti Raja Abrahah yang mencoba menghancurkan Ka'bah, namun Allah melindungi Ka'bah maka ia dan pasukannya yang binasa. Nah anak-anak, lanjut ke materi berikutnya ya, yaitu surat Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin. Yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Isi kandungan surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah secara bahasa artinya pembukaan, karena dengan surat inilah dibuka dan dimulainya Al-Quran. Surat Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat yang diturunkan di kota Mekah. Surat Al-Fatihah dinamakan Ummul Quran yang berarti induknya Al-Quran atau ibunya Al-Quran. Selain itu juga dinamakan dengan As-Sab'ul Masani yang artinya 7 yang berulang-ulang karena jumlah ayatnya 7 dan dibaca berulang-ulang dalam sholat. Surat Al-Fatihah diawali dengan lafal basmalah. Di dalam lafal basmalah terdapat Asmaul Husna Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Allah memberikan kasih-Nya atau Rahman kepada semua makhluk yang ada di muka bumi, baik itu muslim, kafir, hewan, tumbuhan, semua akan diberikan kasih Allah. Allah memberikan sayang-Nya atau Ar-Rahim kepada orang-orang yang taat melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jadi Rahman itu diberikan kepada semua makhluk Allah, sedangkan Rahim diberikan kepada orang-orang yang mau taat kepada Allah. Selanjutnya unsur-unsur pokok yang terkandung dalam surat Al-Fatihah. Yang pertama yaitu keimanan. Beriman kepada Allah terdapat dalam ayat kedua, di mana dinyatakan dengan tegas bahwa segala puji dan ucapan syukur atas suatu nikmat itu bagi Allah. Unsur yang kedua yaitu ibadah. Ibadah adalah segala sesuatu yang kita perbuat berupa kepatuhan didasarkan karena Allah dan hanya mengharap ridho Allah. Yang mana hal tersebut sesuai dengan bunyi ayat yang kelima, yang artinya hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Dengan demikian, sholat, ibadah, hidup, mati itu hanya untuk Allah semata. Unsur yang ketiga yaitu ada hukum-hukum. Manusia tentu selalu mengharapkan kebahagiaan dunia dan akhirat dengan cara mendapatkan petunjuk dari Allah yang disebut dengan hidayah. Hidayah terdapat dalam ayat yang ke-6 dan ke-7. Hidayah inilah yang menjadi sebab dapatnya keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Unsur yang terakhir yaitu kisah-kisah orang terdahulu. Pada ayat ke-7 surat Al-Fatihah, yang dimaksud dengan orang yang diberi nikmat adalah para nabi, para siddiqin, syuhada, dan sholihin. Sedangkan orang-orang yang dimurkai adalah orang Yahudi. Dan orang-orang yang sesat adalah orang Nasrani. Mereka ialah golongan yang menyimpang dari ajaran agama Islam. Paham ya anak-anak? Lanjut materi berikutnya ya, yaitu surat Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Samad. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Isi kandungan surat Al-Ikhlas.
Surat Al-Ikhlas artinya yaitu memurnikan keesaan Allah. Surat ini adalah surat yang ke-112 dalam Al-Quran. Surat ini tergolong surat Makkiyah karena turun di Mekah dan terdiri atas 4 ayat. Surat Al-Ikhlas mengajarkan kita untuk mengesahkan Allah sembari menolak segala bentuk penyekutuan terhadap Allah. Apa sih menyekutukan Allah itu? Menyekutukan Allah itu artinya menduakan Allah, menganggap adanya Tuhan selain Allah. Perbuatan menganggap adanya Tuhan selain Allah disebut syirik, sedangkan orang yang melakukan perbuatan syirik disebut musyrik. Nah, hati-hati ya anak-anak, hukum menyembah Tuhan selain Allah itu dosa besar. Dosanya tidak akan terampuni oleh Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Selanjutnya isi pokok kandungan surat Al-Ikhlas. Yang pertama, Al-Ikhlas artinya memurnikan keesaan Allah, karena di dalamnya menerangkan tentang penegasan kemurnian keesaan Allah dan menolak segala macam kemusyrikan seperti menyembah berhala, percaya kepada jimat, benda-benda mistis, dan lain sebagainya. Isi pokok kandungan surat Al-Ikhlas yang kedua yaitu surat Al-Ikhlas menegaskan bahwa hanya Allah yang pantas disembah, karena Allah lah tempat kita bergantung dan memohon perlindungan, memohon pertolongan. Allah tidak beranak ya, dan Allah juga tidak diperanakkan, serta tidak ada satupun yang menyamai Allah. Nah anak-anak, demikian ya materi kita hari ini. 4 surat sudah kita pelajari. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya ya. Ustazah mohon undur diri. Haya bina nakhtatim darsana biqiraati hamdalah wa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi